Selamat datang kembali. Oke, kata Islam, mungkin ini salah satu kata yang paling sering kita dengar dan ucapkan setiap hari malah. Betul sekali. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya arti kata ini menurut sumber utamanya? Langsung dari Al-Quran. Bukan dari tafsir, bukan dari kata orang. Tepat. Bukan dari tradisi, tapi apa kata teksnya secara langsung. Nah, ini misi kita hari ini. Anda sudah kumpulkan beberapa ayat kunci dan kita akan coba bedah satu persatu, biar kita dapat gambaran utuh langsung dari sumbernya. Ini bakal jadi pembahasan yang menarik sekali, karena seperti yang akan kita lihat nanti, Al-Quran itu tidak menyajikan Islam cuma sebagai sebuah label. Atau nama. Oh, oke. Berdasarkan ayat-ayat yang ada, kata ini tuh sebuah konsep. Konsep yang berlapis-lapis. Ada dimensi eksklusivitas, ada kesempurnaan, ada juga soal pengalaman batin. Dan, yang paling dasar, ternyata ada makna inti yang merupakan warisan panjang para nabi. Oke, mari kita mulai dari lapisan yang paling luar dulu. Yang paling tegas dan mungkin paling menantang. Dari sumber yang Anda siapkan, hal pertama yang langsung kelihatan itu klaim posisi Islam yang sangat absolut ya. Sangat absolut. Mari kita langsung saja ke ayatnya. Di surah Ali Imran, ayat 19, bunyinya, Inna dina indallahil Islam. Terjemahannya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, frasa kuncinya di sini itu indah Allah. Di sisi Allah. Berdasarkan ayat-ayat yang ada, kata ini tuh sebuah konsep. Konsep yang berlapis-lapis. Ada dimensi eksklusivitas, ada kesempurnaan, ada juga soal pengalaman batin. Dan, yang paling dasar, ternyata ada makna inti yang merupakan warisan panjang para nabi. Oke, mari kita mulai dari lapisan yang paling luar dulu. Yang paling tegas dan mungkin paling menantang. Dari sumber yang Anda siapkan, hal pertama yang langsung kelihatan itu klaim posisi Islam yang sangat absolut ya. Sangat absolut. Mari kita langsung saja ke ayatnya. Di surah Ali Imran, ayat 19, bunyinya, Inna dini indallahil Islam. Terjemahannya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, frasa kuncinya di sini itu indah Allah. Di sisi Allah. Ini penegasan yang sangat kuat. Teks ini kan tidak bilang agama terbaik menurut kami atau menurut pandangan kelompok kami. Bukan. Frasa di sisi Allah ini memposisikan klaimnya bukan sebagai perspektif manusia yang relatif. Tapi sebagai kebenaran mutlak dari Tuhan, gitu ya? Tepat, kebenaran mutlak dari sudut pandang ilahi setidaknya menurut kerangka kitab suci ini. Jadi, dalam narasi Al-Quran, Islam itu tidak diperkenalkan sebagai salah satu pilihan di antara banyak jalan yang setara. Melainkan sebagai satu-satunya standar kebenaran agama yang diakui. Titik. Itu pernyataan yang, sangat kuat dan terus terang sangat eksklusif. Kenapa teks ini bisa seyakin itu untuk membuat klaim seabsolut ini? Apa ada konteks di belakangnya? Tentu. Dalam teologi Islam, Al-Quran itu kan dipandang sebagai wahyu final. Wahyu terakhir dari Tuhan yang fungsinya mengonfirmasi, tapi sekaligus juga mengoreksi wahyu-wahyu sebelumnya. Oke, jadi ini semacam final chapter ya? Betul. Jadi, dari sudut pandang itu, pernyataan tadi itu bukan arogansi, tapi sebuah deklarasi finalitas. Teksnya seolah-olah bilang, setelah semua jalan dan ajaran yang pernah ada, inilah versi final dan definitif dari apa yang Tuhan inginkan untuk manusia. Makanya klaimnya dibuat dari perspektif Tuhan, bukan dari komunitas Muslim itu sendiri. Oke, masuk akal.
Jadi ada pernyataan, lalu apa konsekuensinya kalau seseorang memilih jalan lain? Biasanya kan aturan yang kuat selalu ada konsekuensinya. Selalu ada. Dan ternyata ayat berikutnya di surah yang sama menjawabnya dengan sangat-sangat gamblang. Ini masih di surah Ali Imran, ayat 85. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kedua ayat ini, ayat 19 dan 85, ini satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Satu paket ya? Iya. Kalau ayat 19 itu tesisnya, maka ayat 85 ini implikasinya. Ada hubungan sebab akibat yang sangat jelas yang dibangun oleh teks ini. Penolakannya itu bukan cuma soal tidak diterima di dunia, tapi ujung-ujungnya jadi al-khosirin, atau orang-orang yang rugi di akhirat. Tidak ada ruang abu-abu sama sekali ya di sini? Sama sekali. Teksnya tidak meninggalkan ruang untuk ambiguitas soal ini. Ini salah satu fondasi utama cara Al-Quran memandang dirinya. Saya jadi penasaran dengan pilihan kata rugi, itu kan terdengar seperti istilah bisnis ya. Apa kata ini punya makna teologis yang lebih dalam? Kerugian spiritual atau apa? Pertanyaan bagus sekali. Dalam terminologi Al-Quran, khusr atau kerugian, itu kebalikannya falah, keberuntungan. Jadi ini bukan kerugian material. Bukan? Bukan. Ini kerugian yang total dan ultimate. Coba Anda bayangkan, Anda menginvestasikan seluruh hidup Anda, semua energi, semua keyakinan, pada sesuatu yang pada akhirnya ternyata nilainya 0 di hari perhitungan. Wow. Nah, itulah gambaran kerugian yang dimaksud. Ini adalah bisa dibilang kebangkrutan spiritual di momen paling krusial. Jadi, ya, ini salah satu peringatan paling keras dalam Al-Quran. Baik, jadi Al-Quran menetapkan Islam sebagai satu-satunya jalan yang diterima dengan konsekuensi kerugian total. Ini lalu menimbulkan pertanyaan, apakah jalan ini sesuatu yang katakanlah masih dalam proses, masih berkembang, atau sudah final? Pertanyaan bagus. Ternyata sumber Anda punya jawaban yang sangat definitif untuk itu. Di surah Al-Maidah ayat 3, ini salah satu ayat yang paling sering kita dengar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Terjemahannya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini kan dipercaya turun di masa-masa akhir kehidupan Nabi Muhammad. Jadi sering dipandang sebagai semacam pernyataan penutup. Semacam epilog ya? Bisa dibilang begitu. Ada 3 kata kerja kunci di situ. Dari sudut pandang Tuhan. Akmaltu, telah kusempurnakan. Atmamtu, telah kucukupkan. Dan roditu, telah kuridhoi. 3 deklarasi finalitas dalam satu kalimat. Tepat. Jadi teks ini memposisikan Islam bukan sebagai ajaran yang masih bisa ditambah kurangi, tapi sebagai paket wahyu yang sudah lengkap, final, dan sudah dapat stempel persetujuan ilahi. Ini adalah momen puncak dalam narasi wahyu menurut Al-Quran. Saya tertarik sekali dengan penggunaan kata nikmat di sini. Telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Biasanya kan agama itu sering diasosiasikan dengan beban, kewajiban, aturan, larangan. Tapi di sini, justru di momen puncaknya, disebut sebagai nikmat, anugerah. Kenapa ya? Nah, ini adalah pergeseran perspektif yang sangat fundamental. Teks ini seolah mau bilang kalau seperangkat aturan dan panduan hidup ini bukanlah belenggu. Justru sebaliknya, ini adalah anugerah terbesar. Oh, oke. Dalam pandangan ini, agama atau din itu semacam, manual atau peta dari Sang Pencipta untuk menjalani hidup dengan cara yang paling optimal, paling membahagiakan. Jadi, ketika manual itu akhirnya lengkap dan sempurna, itu adalah sebuah nikmat. Karena kita tidak perlu meraba-raba lagi. Persis, manusia tidak lagi perlu meraba-raba dalam gelap untuk mencari tahu tujuan dan cara hidup yang benar. Kelengkapan itu sendiri adalah anugerahnya. Jadi kalau kita gabungkan dengan poin sebelumnya, narasi yang dibangun itu kira-kira begini. Ini satu-satunya jalan yang benar, dan jangan khawatir. Jalan ini sudah versi final, sudah lengkap dan ini hadiah untukmu. Begitu anurnya? Tepat sekali. Narasi ini membangun rasa kepastian dan finalitas. Klaim eksklusivitas di awal tadi diperkuat dengan klaim kesempurnaan di sini.
keduanya saling mengunci. Sejauh ini kita bicara tentang status Islam yang ya bisa dibilang berskala kosmik, eksklusif, sempurna, final. Tapi bagaimana dengan pengalaman manusianya? Bagaimana rasanya menerima kebenaran ini dari dalam menurut Al-Quran? Nah, ini sisi lainnya. Karena kan satu hal klaim dari luar, hal lain adalah apa yang dirasakan di dalam hati. Ada ayat yang menurut saya sangat indah soal ini, di surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Artinya, barang siapa yang Allah mengendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ini penggambaran psikologis yang luar biasa. Frasa yashrah sadrahu, melapangkan dadanya, itu sebuah metafora yang kaya sekali. Bukan cuma persetujuan intelektual ya. Jauh lebih dari itu. Ini bukan cuma, argumen ini masuk akal, bukan. Ini gambaran tentang sebuah kelegaan yang mendalam, sebuah kejelasan yang menenangkan, penerimaan tanpa ragu. Rasanya itu seperti beban berat terangkat dari pundak Anda, dan Anda akhirnya bisa bernapas lega. Wow. Teks ini secara eksplisit mengaitkan hidayah atau petunjuk ilahi dengan kondisi ketenangan batin ini. Ini menarik, berarti menurut Al-Quran, keyakinan itu lebih merupakan proses emosional atau spiritual, kelapangan dada ini, daripada sekedar kalkulasi intelektual, atau keduanya tidak bisa dipisah. Keduanya tidak bisa dipisahkan, tapi ayat ini menekankan kalau puncak dari hidayah itu adalah ketenangan di dalam hati atau qalb. Dalam tradisi pemikiran Islam, akal atau akal itu gerbangnya. Gerbangnya? Iya, akal dipakai untuk berpikir, merenung, melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, tapi konfirmasi terakhirnya, keyakinan yang sesungguhnya, itu bersemayam di dalam hati. Para penafsir sering menghubungkan kelapangan dada ini dengan konsep fitrah. Fitrah, sifat dasar manusia ya? Betul, setelan pabrik manusia yang secara alami itu sebenarnya sudah cenderung kepada Tuhan. Jadi menerima Islam itu dalam pandangan ini bukan seperti memakai baju baru yang terasa asing. Bukan. Tapi lebih seperti pulang ke rumah. Kembali ke jati diri kita yang paling asli. Makanya yang dirasakan bukan keterpaksaan, tapi kelapangan. Persis. Pandangannya adalah bahwa jiwa manusia itu secara inheren sudah kenal Tuhannya. Jadi ketika wahyu datang dan diterima, yang terjadi itu bukan pertemuan dengan sesuatu yang asing, tapi sebuah reuni. Sebuah reuni. Reuni itulah yang menimbulkan perasaan lapang dan damai. Diri. Nah, ini dia. Disinilah kayaknya semua potongan puzzle yang kita bahas tadi akan menyatu. Benar sekali. Akar kata dari Islam itu kan sin, lam, mim, yang membentuk kata kerja aslama. Arti harfiah dari aslama adalah berserah diri, tunduk, atau menyerahkan diri secara total. Secara total. Jadi, seorang muslim secara literal berarti seseorang yang berserah diri. Ini adalah jantung dari keseluruhan konsep ini. Tunggu. Ini penting sekali. Jadi kata Islam itu pada dasarnya bukan nama diri seperti Buddha atau Kristen, tapi sebuah kata sifat atau bahkan kata kerja. Deskripsi sebuah tindakan. Tindakan berserah diri. Tepat. Wah, ini benar-benar mengubah cara saya memandangnya. Tepat sekali. Dan inilah kunci untuk memahami ayat-ayat selanjutnya. Karena kalau Islam adalah tindakan berserah diri kepada Tuhan, maka tindakan ini, menurut Al-Quran, bukanlah sesuatu yang baru dimulai oleh Nabi Muhammad. Bukan hal baru? Sebaliknya, ini adalah esensi ajaran yang dibawa oleh semua nabi, sejak awal mula. Sekarang saya paham. Itu sebabnya Al-Quran bisa menyebut Nabi Ibrahim sebagai seorang Muslim, meskipun beliau hidup ribuan tahun sebelum komunitas pengikut Nabi Muhammad ada. Betul. Itu bukan anakronisme, tapi justru penegasan tentang makna inti kata itu sendiri. Ibrahim adalah orang yang berserah diri. Persis. Al-Quran secara konsisten menggambarkan semua nabi, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sebagai orang-orang yang berada dalam kondisi Islam, kondisi berserah diri kepada Tuhan. Mereka semua membawa pesan inti yang sama. Yaitu, Tunduklah hanya kepada Tuhan yang Esa. Agama yang dibawa Nabi Muhammad kemudian dipandang sebagai penutup, penyempurna, dan sekaligus nama resmi bagi warisan penyerahan diri ini. dan ada satu ayat lagi dari sumber Anda yang sepertinya mengunci ide ini dengan sempurna. Ini sebuah wasiat. Pesan warisan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada anak-anak mereka. Tercatat di surah Al-Baqarah ayat 132. Wasiatnya berbunyi,
Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemahannya, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri. Ayat ini jadi sangat signifikan kalau kita lihat dari gambaran besar yang sudah kita bangun. Wasiat ini bukan jangan mati kecuali kamu menganut agama yang bernama Islam. Bukan sesempit itu. Makna yang lebih dalam ya, jauh lebih dalam. Maknanya adalah pastikan kondisi batinmu saat ajal menjemput adalah kondisi berserah diri total kepada Tuhan. Ini adalah warisan spiritual yang melintasi generasi, melintasi zaman. Ini memindahkan fokus dari identitas komunal ke sebuah kondisi eksistensial yang fundamental. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Setelah kita telusuri ayat-ayat ini, gambaran yang muncul ternyata jauh lebih kaya dari sekedar sebuah nama agama. Kalau kita rangkai perjalanannya, kita mulai dari klaim besar Al-Quran bahwa Islam adalah satu-satunya jalan hidup yang diterima di sisi Tuhan. Kemudian, jalan itu digambarkan bukan sebagai sesuatu yang masih berkembang, melainkan sebagai sebuah nikmat yang telah disempurnakan dan diridai secara ilahi. Sudah lengkap. Lalu, Saat seseorang menerima jalan ini dengan tulus atas petunjuk Tuhan, pengalaman batin yang digambarkan itu bukan keterpaksaan, tapi sebuah kelapangan dada. Perasaan damai seolah kembali ke fitrah. dan pada akhirnya semua ini kembali pada makna inti kata Islam itu sendiri. Tindakan berserah diri secara total kepada Tuhan. Sebuah tindakan yang ternyata, menurut Al-Quran, adalah warisan abadi yang sama yang diajarkan oleh semua nabi, dari Ibrahim sampai Muhammad. Sehingga, kata Islam dalam Al-Quran itu fungsinya ganda. Di satu sisi, ia adalah nama resmi bagi agama terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tapi di sisi lain, yang mungkin lebih fundamental, ia adalah kata deskriptif. Mendeskripsikan sebuah tindakan? Ya, tindakan universal berserah diri kepada Tuhan yang menjadi inti dari semua wahyu ilahi. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam pemahaman Al-Quran. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Berdasarkan pemahaman yang kita bangun hari ini, jika esensi Islam menurut teks-teks ini adalah ketundukan total yang diwariskan dari nabi ke nabi, bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita memandang hubungan antara ajaran Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad? Bukan sebagai agama-agama yang terpisah, tapi mungkin sebagai bab-bab yang berbeda dalam satu buku besar yang sama tentang penyerahan diri manusia kepada Tuhan.